Oke baik, sebelum itu kami akan membahas yang pertama menganalisis kebutuhan anak dalam kategori tunawicara yang termaksud karakteristik, hambatan, dan kebutuhan khusus. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Pengertian tunawicara. Tunawicara adalah istilah yang merujuk pada kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau keterbatasan dalam berbicara, baik secara total atau tidak bisa berbicara sama sekali, maupun sebagian atau kesulitan berbicara dengan jelas. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan organ bicara, kerusakan saraf, gangguan pendengaran, atau kondisi medis tertentu. Tunawicara tidak selalu berkaitan dengan kemampuan intelektual. Banyak individu tunawicara memiliki kecerdasan normal atau bahkan di atas rata-rata. Yang pertama, karakteristik. Karakteristik anak tunawicara. Anak tunawicara memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan gangguan bicara yang mereka alami. Namun secara umum ada beberapa ciri yang sering muncul. Yang pertama, kesulitan dalam artikulasi. Pengucapan tidak jelas, bunyi-bunyi kata diucapkan dengan tidak tepat atau terdistorsi. Penggantian bunyi, menggantikan satu bunyi dengan bunyi lainnya. Penambahan atau pengurangan bunyi, penambahan atau pengurangan bunyi pada kata. Keterlambatan pada perkembangan bahasa. Kosakata terbatas, memiliki kosakata yang jauh lebih sedikit dibandingkan anak seusianya. Struktur kalimat sederhana, kesulitan dalam membentuk kalimat yang kompleks. Kesulitan memahami bahasa, mengalami kesulitan dalam memahami instruksi atau percakapan. Yang berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, hambatan anak tunawicara. Anak tunawicara menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, baik secara sosial, emosional, maupun akademik. Beberapa hambatan yang sering dihadapi meliputi: yang pertama, komunikasi. Kesulitan menyampaikan kebutuhan, pikiran, atau perasaan kepada orang lain. Tantangan memahami atau menggunakan bahasa verbal. Keterbatasan akses terhadap alat bantu komunikasi seperti papan komunikasi atau aplikasi berbasis teknologi. Yang kedua, sosial dan emosional. Rasa frustasi atau rendah diri karena tidak dapat berkomunikasi secara efektif dengan teman sebaya. Potensi isolasi sosial akibat kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain. Kurangnya pemahaman atau empati dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, pendidikan. Tantangan dalam mengikuti pelajaran di sekolah yang mengandalkan komunikasi verbal, keterbatasan dalam mengekspresikan pemahaman atau pendapat mereka dalam pembelajaran, kurangnya guru atau pendidik yang memahami kebutuhan khusus anak tunawicara. Yang keempat, aksesibilitas dan teknologi. Tidak semua anak memiliki akses ke alat bantu komunikasi seperti SDD, kurangnya pelatihan bagi anak, keluarga, atau guru dalam menggunakan teknologi yang tersedia. Yang kelima, kesadaran dan dukungan lingkungan. Minimnya pemahaman masyarakat tentang tunawicara hingga memunculkan diskriminasi atau stigma. Kurangnya program inklusi atau pelatihan bagi
teman sebaya untuk memahami cara berkomunikasi dengan anak tunawicara. Baik, aku lanjutkan ke teman saya. Yang berikut solusi yang dapat dilakukan. Pendekatan inklusif dengan meningkatkan pemahaman di lingkungan sekolah dan masyarakat tentang kebutuhan anak tunawicara. Selain itu, penggunaan teknologi yang dimana memanfaatkan alat bantu komunikasi untuk membantu anak berinteraksi. Yang berikut, terapi dan pelatihan. Dengan memberikan terapi bicara, pelatihan bahasa isyarat atau metode alternatif lainnya, serta adanya dukungan keluarga dengan membekali keluarga dengan strategi komunikasi yang efektif. Yang ketiga, kebutuhan khusus pada anak. Kebutuhan khusus anak tunawicara meliputi berbagai aspek yang mendukung perkembangan mereka dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa kebutuhan utama yang dimiliki anak tunawicara. Yang pertama, alat bantu komunikasi. Ada alat komunikasi augmentatif dan alternatif atau AAC dan bahasa isyarat. Alat komunikasi augmentatif dan alternatif AAC ini termasuk papan komunikasi, perangkat elektronik atau aplikasi membantu anak mengungkapkan kebutuhan, keinginan dan perasaan mereka. Yang kedua, bahasa isyarat. Bahasa isyarat sebagai alternatif atau pelengkap komunikasi verbal, bahasa isyarat bisa sangat membantu dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua, terapi bicara. Terapi bicara untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau komunikasi nonverbal. Anak tunawicara sering membutuhkan bantuan profesional seperti terapis bicara untuk melatih cara mereka berkomunikasi baik dengan suara, gerakan tubuh atau menggunakan alat bantu. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Pendekatan pengajaran yang disesuaikan agar anak tunawicara memerlukan metode pengajaran yang lebih individual dan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Pembelajaran visual, penggunaan gambar, dan alat bantu teknologi bisa menjadi bagian dari pendekatan ini. Yang keempat, dukungan sosial dan emosional. Pendampingan psikologis. Mengingat tantangan yang mereka hadapi dalam berkomunikasi, anak tunawicara memerlukan dukungan emosional dan psikologis untuk mengurangi stres dan meningkatkan rasa percaya diri. Yang berikut, sosialisasi yang mendukung. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung agar anak dapat berinteraksi dengan teman-teman sebaya tanpa rasa cemas atau terisolasi. Yang kelima, pelatihan keterampilan hidup. Keterampilan praktis. Anak tunawicara juga memerlukan pengajaran keterampilan hidup seperti keterampilan motorik halus, manajemen diri, dan keterampilan sosial untuk membantu mereka mandiri. Dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, anak tunawicara dapat berkembang lebih baik dalam aspek sosial, emosional, dan kognitif, serta lebih mampu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Di sini kita akan membahas lanjut tentang mengenai rancangan program layanan PAUD yang inklusif. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Baik, rancangan program layanan PAUD yang inklusif itu meliputi yang pertama, tujuan program. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi anak tunawicara agar dapat belajar dan berkembang secara optimal dalam aspek kognitif, sosial, emosional, fisik, dan bahasa menggunakan metode komunikasi alternatif. Menyediakan lingkungan belajar yang inklusif, ramah, dan mendukung keberagaman. Kemampuan anak meningkatkan kompetensi guru dan orang tua dalam mendukung anak tunawicara melalui pendekatan inklusif dan berbasis komunikasi. Membantu anak tunawicara mengembangkan kemampuan komunikasi alternatif seperti bahasa isyarat atau penggunaan teknologi pendukung komunikasi.
menggunakan kartu bergambar, papan simbol, atau perangkat komunikasi alternatif untuk mendukung penyampaian pesan. Yang kedua, kegiatan kolaboratif. Ini seperti mengajak anak tunawicara berpartisipasi dalam kegiatan kelompok seperti permainan peran, bernyanyi dengan gerakan, atau bercerita melalui ekspresi dan drama. Yang ketiga, aktivitas sensori motor. Ini melibatkan anak dalam kegiatan fisik seperti bermain bola, menari, atau permainan konstruktif untuk meningkatkan koordinasi dan interaksi sosial. Yang keempat, pendekatan individual. Ini memberikan pembelajaran personal berbasis minat dan kebutuhan anak, seperti mengenalkan kosakata dasar dengan isyarat. Dan yang kelima, cerita interaktif. Membacakan buku cerita dengan tambahan gerakan, ekspresi wajah, atau alat peraga visual untuk membantu pemahaman anak. Sekian, selanjutnya akan dibahas oleh materi saya. Baik, selanjutnya sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana pendukung yang mendukung anak tunawicara meliputi yang pertama, perangkat komunikasi, yaitu kartu bergambar atau flashcard, papan simbol atau komunikasi elektronik seperti tablet dengan aplikasi AAC atau Augmentative and Alternative Communication. Yang kedua, bahan ajar visual, yaitu poster, buku cerita bergambar, dan alat peraga yang menarik serta jelas secara visual. Yang ketiga, fasilitas fisik, yaitu ruang belajar yang ramah anak dengan suasana tenang untuk membantu fokus. Yang keempat, media pembelajaran interaktif, yaitu video pembelajaran yang disertai teks atau visualisasi gerakan isyarat. Yang kelima, pelatihan guru, yaitu workshop bagi tenaga pendidik untuk mempelajari bahasa isyarat dasar atau teknik komunikasi visual. Yang berikut, strategi kolaborasi antara guru dan orang tua. Strategi kolaborasi antara guru dan orang tua yang pertama, pendampingan berkelanjutan, yaitu guru dan orang tua bekerja sama dalam menerapkan metode komunikasi alternatif di sekolah dan di rumah. Yang kedua, pelatihan orang tua, yaitu memberikan pelatihan bahasa isyarat atau metode komunikasi visual kepada orang tua agar anak memiliki lingkungan yang konsisten. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai strategi kolaborasi antara guru dan orang tua. Yang ketiga, yaitu komunikasi rutin. Mengadakan pertemuan mingguan atau bulanan membahas perkembangan anak dan memberikan saran terkait pembelajaran di rumah. Yang keempat, keterlibatan dalam kegiatan, yaitu mengundang orang tua untuk terlibat dalam kegiatan sekolah seperti acara seni, olahraga, atau lokakarya keluarga. Yang kelima, yaitu berhubungan, membentuk komunitas orang tua dengan anak berkebutuhan khusus untuk saling berbagi pengalaman dan strategi pendampingan. Yang kelima, yaitu evaluasi keberhasilan program. Ini meliputi satu, evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung, memantau perkembangan anak dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan partisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dokumentasi kemajuan, yaitu merekam proses belajar anak melalui foto, video, atau catatan harian guru. Yang ketiga, memberikan umpan balik dari orang tua dengan mengumpulkan masukan tentang pengalaman orang tua atau mendukung anak di rumah. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Anak tunawicara mampu menggunakan alat bantu komunikasi dengan baik. Anak menunjukkan peningkatan dalam berinteraksi dengan teman sebaya
Persebaya dan guru dan orang tua merasa dipercaya diri dalam mendukung anak tunawicara. Lingkungan sekolah menjadi lebih inklusif dan mendukung keberagaman kemampuan anak. Terima kasih. Berikut saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi kita pada sore hari ini. Di sini kami sedikit menyimpulkan dari yang kami analisis. Di sini program ini diharapkan dapat membantu anak tunawicara berkembang secara optimal sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang ramah, inklusif, dan kolaboratif. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi kita pada sore hari ini. Dan juga semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi saat presentasi bisa kita terapkan dan bisa bermanfaat bagi kita semua.